apa kabar? Saya perwakilan dari kelompok 1, Felicia dengan teman-teman saya. Halo, nama saya Bintang. Halo, nama saya Leticia. Halo, nama saya Manuel. Kami akan menjelaskan presentasi kolaborasi 1 yang berkaitan tentang tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Kolaborasi 1 ini akan dimulai dari presentasi saya. Perjanjian Royan-Royan. Monsinyur Muhammad Rum adalah seorang diplomat sekaligus pemimpin di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mandagiri. Herman van Rooyen adalah salah satu tokoh pemimpin dari Perang Belanda. Dr. Jan Herman van Rooyen adalah seorang politikus dan diplomat asal Belanda. Dalam kabinet Schermerhorn dan Drees, van Rooyen menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Selama Perang Dunia Kedua, ia memainkan peran penting dalam perjuangan politik Belanda. Peristiwa perjanjian Royan-Royan juga dieja Royan-Royan adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai dari tanggal 17 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian Royan-Royan dilaksanakan guna menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia secara diplomasi sebelum dilaksanakannya konferensi meja bundar pada tahun yang sama di Den Haag. Pertanyaan dari peristiwa perjanjian Royan-Royan adalah, siapa itu Muhammad Rum? Beliau adalah seorang diplomat dan pemimpin dari Perang Belanda. Dan sekarang Herman van Rooyen itu siapa ya? Kalau tidak ada yang tahu, jawabannya adalah seorang politikus. Siapa yang memimpin Perang Indonesia? Dia adalah Muhammad Rum. Dan tanggal berapa sih perjanjian ini dimulai? Dimulai pada 7 Mei 1949. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah kemerdekaan Indonesia dan Belanda, di mana perjanjian itu dilaksanakan di Hotel Indes, Jakarta. Dan ada 2 foto Van Rooyen dan Herman Rum. Sekian presentasi dari saya akan lanjut ke Leticia. Halo semuanya, sekarang saya akan menceritakan tentang KMB. Ada beberapa pertanyaan. Apa singkatan dari KMB? Ada yang tahu? Singkatan dari KMB adalah Konferensi Meja Bundar. Pertanyaan kedua, di mana peristiwa KMB terjadi? Peristiwa KMB terjadi di Den Haag, Belanda. Pertanyaan ketiga, kapan peristiwa KMB terjadi? Peristiwa KMB terjadi
23 Agustus sampai 2 November 1949. Siapa saja tokoh yang ada dalam peristiwa tersebut? Tokoh yang ada di dalam peristiwa tersebut ada Johan van Maarseveen dan Muhammad Hatta. KMB bisa terjadi karena hasil dari kesepakatan perjanjian Roem-Royem. Bagaimana cara pihak Indonesia menanggapi peristiwa KMB tersebut? Cara mengatasinya, mengadakan konferensi inter-Indonesia. Pertanyaan terakhir. Berapa lama stasiun Irian Barat diselesaikan? Stasiun Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Ini adalah contoh konferensi meja bundar. Sekian dari saya akan lanjut ke Bintang. Halo, saya Bintang. Saya akan menjelaskan peristiwa yaitu pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kita akan lanjut ke pertanyaan. Apakah kalian tahu peristiwa peperangan Surabaya terjadi di mana? Kalau tidak ada yang tahu, jawabannya adalah di Surabaya. Siapakah nama pemimpin pasukan Inggris pada peristiwa peperangan di Surabaya? Jawabannya adalah A.W.S. Malabi. Pada tanggal berapa pertempuran peristiwa Surabaya tersebut? Pada tanggal 27 Oktober 1945. Dan juga pada tanggal 9 November 1943 Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Sekian presentasi dari saya. Saya akan lanjut ke Manuel. Halo teman-teman, perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Manuel. Saya hari ini akan ngomong tentang tokoh pahlawan yang bernama BM Dia. Ayo, teliti ya. Nih, ada yang tahu nggak siapa itu BM Dia? BM Dia adalah seorang tokoh yang mengambil teks proklamasi asli HUT-RI kemerdekaan yang ditulis pada tangan Soekarno. Dia juga lahir di Aceh pada tanggal 7 April 1917 dan meninggal pada tanggal 10 Juni 1996. Dia meninggal karena mempunyai pengentalan darah. Dia juga pernah sekolah di Belanda. Dia mempunyai ayah yang bernama Muhammad Dia. Dia membawa naskah asli proklamasi HUT-RI kemerdekaan pada tanggal Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10. Keren kan? Hidup BM Dia. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya lanjut sama Felis. Sekian dari kami kelompok 1. Kami akan lanjutkan ke kelompok 2.